Selamat malam, Kak. Rekudu. Dia pakai ring light, nggak pakai sun, nggak ada ring light. Kamera pojok kayak bitor motor kudu ada apa? Aneh. Ada siapa ini? Ada anaknya. Padang banget. Iya. Meripatku sing anu. Biasanya Ini. halo guys. Halo guys. Oke. Iki ana gak tulisannya? Gak usah nonton. Emang iki model apa sih? Iya Iya, dulu Kak. beneran. Dia lu senengan nyelang kuda. Seru. Aduh bedaan. Pada penampakan kakak. Siapa aku sing live? Di kocok foto. Iki Iki loh. lho, Bob. Apa sih itu? Cuma ada gede. Goblok deh. Seru. Semangat ya. Ya. Siapa kalian sudah makan? Guys, Gojek kau kata anak kau gojek anak si jomblo beraksi. Udah gue dong sama ngantuk kami. Terus dia langsung ngantuk. Elsa. Itu santai. Pakai roll rambut nggak? Lapa sah? Tuais. Iya MC-nya. Jangan pakai Apa DE yang satu kelas sudah. Mbaknya sih tanya tah. Mbak lah tanya cuma satu pertanyaan aja ya. Iya, ya udah. Kita mulai ya, Kak. Terserah. lucu-lucu Cak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Selamat malam dan selamat bergabung yang terhormat Bidang Perawat Umum Kak Tika Ayu AMDKEP dan Kak Rizka Riba AMDKEP. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan Peloso Ibu Tri Kurniawati SGZ MKes, dan yang kami banggakan kelompok 27 Peloso dan juga seluruh audiens yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum dimulai diskusi kali ini, kami persilahkan narasumber kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk narasumber yang pertama, ada Kak Tika Ayu AMDKEP. Disilahkan. perkenalan ya. Perkenalkan nama Ayu Wardani. Terus apa lagi nih? Kita Kerjanya di kerjanya di Puskesmas Walankerto. Ini teman saya Rizka Riba juga dari Puskesmas Walankerto. Itu aja. Iya, terus apa? Kayak riwayat pendidikannya, Kak? Ya, pendidikannya saya lulusan dari D3 Keperawatan Sutomo. Kalau Akper Adiusada. sekarang bisa ada. Terus untuk pengalaman kerjanya? Ada beberapa banyak yang beda-beda. Kalau sebelumnya saya dulu di home care, terus tes terima di dinas kesehatan. Kalau Mbak Rizka? Kalau saya pernah kerja di rumah sakit RSIA Purwaharja, lalu di RS Gotong Royong, lalu di RS Royal, terus terakhir ini di Dinas Kesehatan di Puskesmas Walankerto.
Ya udah, untuk tema diskusinya kali ini yaitu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja kita mulai diskusinya, tanya jawabnya dengan dua narasumber kami. Untuk diskusi yang pertama yaitu kan dalam situasi saat ini banyak orang yang ingin hidup sehat tetapi mengabaikan gaya hidup sehat mereka itu sendiri. Nah, menurut Kakak, bagaimana menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, pakai masker, menerapkan protokol 3M, 5M, ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker. Baiknya. Kalau yang terpenting sekarang sih kan sekarang lagi masa era pandemi. Jadi kalau semuanya sekarang juga lagi diterapkan PPKM. Jadi memang harus menaati taat sama peraturan PPKM. Kalau memang nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah karena semuanya bisa dilakukan dari rumah. Mulai dari sekolah kan juga daring atau semua kantor kan banyak yang di WFH kan kayak 50-50. Terus banyak konsumsi vitamin, kerumunan, usahakan jangan keluar kota, tetap berolahraga ringan. Kalau dari saya sih gitu. Pokoknya tetap masker, terus sering-sering cuci tangan lah. Ya. Untuk diskusi yang kedua yaitu kan di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tinggi, para orang tua ini sangat mengantisipasi kayak mewaspadai untuk melindungi anaknya. Nah, jangan sampai orang tua ini terlena dan menyepelekan bahwa anaknya ini lebih tahan terhadap virus. Nah, menurut Kakak, apakah anak yang terinfeksi COVID-19 itu berbahaya? Iya jelas, semua usia kalau sudah terinfeksi COVID itu berbahaya. Tergantung dari daya tahan tubuh kita masing-masing sama imunnya kuat apa enggak. Karena kan kalau semua terserang COVID itu kan macam-macam beda-beda gejalanya. Ada yang berat, ada yang cuman ada yang tanpa gejala. Jadi kalau dibilang berat, sebenarnya berat baik anak-anak, orang dewasa. Kalau sudah terinfeksi harus cepat tanya. Udah lanjutin. Putus-putus Kak barusan. Iya. Iya, putus-putus. Oh, enggak. Terus untuk diskusi yang ketiga, kan untuk melawan virus corona ini kan kita dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 5M tadi yang disebutkan, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, selain dari 5M yang tadi, kan biasanya kita itu membawa hand sanitizer dan itu sangat dianjurkan karena fungsinya itu kan sebagai pembersih yang sangat praktis. Nah, menurut Kakak, amankah pemakaian hand sanitizer itu pada anak? Aman-aman aja. Kalau semisal ada kan memang orang kan ada yang alergi untuk hand sanitizer tertentu kan memang ada. Tergantung dari bahannya hand sanitizer itu. Kalau semisal anaknya tidak ada untuk alergi kayak biasanya gatel-gatel, kulitnya mengelupas, kemerahan, tapi sih aman-aman aja kalau semisal tidak ada alergi. Tapi terkadang ada yang alergi hand sanitizer. Makanya kalau dibilang hand sanitizer aman, aslinya aman-aman aja, tapi tergantung dari kulit anaknya masing-masing. Ada yang alergi atau enggak. Ya, untuk diskusi yang keempat yaitu sesuai anjuran pemerintah untuk
kita tetap di rumah saja, kan banyak orang yang mengatakan jika kita selama kita tinggal di rumah itu kita mendapatkan momen baik untuk memperoleh gizi seimbang karena kita akan ada di rumah saja. Jadi kita tuh sering memperhatikan pola makan kita yang sehat dibandingkan kita berada di luar kan. Nah, itu menurut kakak, apa sumber gizi yang dibutuhkan kita untuk menjaga kesehatan dalam situasi saat ini? Banyak makan protein, Terus sayur sayur, buah. Jadi harus seimbang, protein, sayur buah, vitamin juga. vitamin itu wajib. Juga makan yang banyak, nggak stres. Iya. Intinya gitu kalau misal menghadapi merah pandemi. Sabar. Iya. Terus untuk diskusi yang kelima, kan ada pepatah mengatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kan dengan adanya vaksinasi sekarang, kita itu kan dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dan mengurangi resiko kita terpapar COVID gitu kan. Nah, menurut kakak, kan kakak ini kan sebagai seorang perawat umum yang melayani orang vaksin. Nah, itu bagaimana pola hidup sehat setelah melakukan vaksinasi tersebut? Ya tetap 5M itu tadi, vaksin itu bukan untuk mencegah kita nggak terkena virus, tapi untuk supaya jadi kita dimasukin vaksin itu biar virusnya kita tahu. Ya, maksudnya ada dari Daya tahan tubuh. virusnya itu ada virus yang dimasukkan, maksudnya virus yang mati ya. Virus yang mati itu yang dilemahkan, terus habis itu disuntikkan ke kita. Jadi autoimun lah intinya. Bukan berarti setelah vaksin terus bebas, terus enggak kena COVID, malah itu ibaratnya kayak tahan tubuh aja buat antibody. Kalau semisal antibody. Kalau semisal nggak nerapin tetap 5M ya tetap aja bisa kena COVID. Jadi tetap jaga 5M sama jaga pola makan, minum vitamin itu aja. Terus, apakah kakak boleh menceritakan sedikit tentang pengalamannya selama bekerja di instansinya selama pandemi seperti ini? Kalau di tempat kita sendiri di Puskesmas Siwalan-Kerto, nakesnya maupun yang bukan nakesnya sudah 50% atau bahkan lebih dari separuh yang sudah kena terpapar COVID. Termasuk kita berdua sudah pernah barusan bulan Juli kemarin. Jadi kalau semuanya ada kan banyak masyarakat yang nggak percaya tentang COVID itu ada. Tergantung pribadi masing-masing percaya atau enggak, tapi itu nyata dan kalau kita kena tergantung dari daya tahan tubuh kita sendiri. Kalau saya parah, yang lainnya bisa aja nggak parah. Ada yang cuma OTG. Nah, itu tadi sebenarnya makanya pemerintah juga kan mengadakan PPKM itu untuk mengurangi lonjakannya dan sekarang kan sudah terbukti kan maksudnya itu semakin turun angkanya, angka yang positif, yang meninggal. Jadi Indonesia harusnya kita mengapresiasi bukan malah semakin ya positif deh. Iya. Maksudnya mendukung gerakan untuk pemerintah untuk PPKM karena jangan malah dibully kayak seumpamanya akal-akalannya aja kayak gitu. Akal-akalan pemerintah biar COVID itu aslinya enggak ada tapi ternyata memang di dunia medis itu memang ada. Kita berdua korbannya. Gitu. Terus apa? Kan kakaknya kan udah pernah kena ya. Nah itu gimana? Coba ceritakan pengalamannya selama isolasi mandiri atau dalam proses penyembuhannya itu bagaimana? Isolasi mandiri itu kan kita tergantung dari gejalanya itu tadi ya. Kalau gejalanya ringan itu cuman cukup minum vitamin, makan banyak, jangan stres. Tapi kalau seumpamanya dia sudah mulai sesak nafas, di rumah itu harus menyediakan saturasi itu untuk mengukur oksigen kita setiap hari. Terus harus ada yang pantau juga. Jadi jangan tambah dihindari atau
tambah dikucilkan, kan banyak yang kayak gitu. Jadi orangnya tuh nggak stres, karena virus ini semakin kita stres, semakin dia parah. Kayak gitu, jadi beda orang beda gejala sebenarnya. Kalau saya kebetulan lumayan waktu itu ada bengeknya sampai saya pakai oksigen. Jadi pakai oksigen. Memang gejalanya memang gejala berat, tapi ya terus dipantau pakai saturasi oksigen, terus minum obat. Kalau lebih parah lagi harus ke rumah sakit memang, dan harus ke fasilitas terdekat dari rumahnya. Yang penting kalau semisal kena, wajib lapor dulu aja ke puskesmas untuk pemantauan lebih lanjut. Kan ada memang kena tapi enggak lapor atau gimana nya tambah nggak enak. Bisa dipantau dari puskesmas kan untuk obat-obatnya. Untuk terpantau juga bisa diarahkan untuk ke isolasi mandiri, nggak hanya di rumah aja. Disediakan untuk kayak hotel asrama haji, rumah sakit haji itu kan ada khusus untuk isolasi mandiri untuk pasien COVID. Jadi kalau semisal kena ya lapor ke puskesmas terdekat biar dipantau sama puskesmas. Terus untuk kasus COVID-19 yang ada di tempat kerjanya sudah mulai menurun atau masih naik terus? Mulai saat ini sih masih mulai menurun, tapi enggak tahu lagi untuk selanjutnya. Semoga kalau adanya PPKM orang-orangnya teratur, taat, tertib, insya Allah sih turun. Berharapnya sih turun, enggak tambah naik, biar sama-sama enak. Iya. Gitu sih. Iya, Kak. Terus menurut Kakak bagaimana jika kalau kan biasanya kan gini, orang kan biasanya kan takut kalau mau ke rumah sakit gitu. Nah, biasanya kan itu orang kan kayak takut, was-was nanti di swab gini, terus diisolasi gitu. Jadi kayak berpikir negatif terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi orang-orang tuh takut mau ke rumah sakit. Nah itu gimana ya untuk orang itu biar apa ya? Biar gak takut gitu loh, kayak mau periksa gitu. Aslinya kalau dia ada gejala itu nggak langsung ke rumah sakit dulu aja, tapi ke vaskes kayak puskesmas. Kita kan memang kalau ke rumah sakit kan biasanya langsung ditolak juga atau kayak gimana. Tapi kalau sama ada tetangga atau kerabat atau saudara yang menunjukkan kayak gejala ke arah COVID, itu bisa langsung ke puskesmas terdekat. Nah, memang harus di-swab kalau mengarah ke gejala COVID. Semua vaskes pasti di-swab dulu lah. Setelah di-swab itu nanti juga dibantu obatannya. Jadi harusnya nggak usah takut. Nggak ada orang yang di-COVID-kan. Kan mungkin mereka takut ke rumah sakit atau apa kan pasti mikirnya akan di-COVID-kan. Sakit apapun akan di-COVID-kan. Kalau memang bukan COVID ya pasti nggak di-COVID-kan. Kalau COVID ya diobati pastinya. Semua kayak gitu, baik itu puskesmas, rumah sakit atau manapun. Kalau memang mengarah dan positif kan memang diagnosanya dari swab. Paling nggak itu antigen. Itu sudah jelas pasti. Kalau sudah gejalanya sudah ke sana pasti itu jelek-jeleknya pasti di swab antigen dulu. Iya, nggak perlu takut lah. Iya. Buat kesehatannya sendiri nggak perlu takut. Iya, kan sekarang kan program vaksin kan sudah menyebar ya. Nah, sebagian orang kan juga masih takut untuk vaksin dan lain sebagainya. Itu gimana, Kak? Biar mau divaksin gitu. Sekarang sih orang-orang rata-rata nggak takut vaksin sekarang. Memang rata-rata malah nyari vaksin. Ya. Memang dulu sih banyak-banyak yang kan ya. Iya. orang-orang kan takut sedikit vaksin. Terus sekarang kan lagi memang benar-benar butuh karena administrasi atau apapun yang memang membutuhkan untuk vaksin. Iya nggak gitu. Tapi itu nanya. Ya benar kan vaksin. Ya itu. Ya iya. Ya, sekarang orang-orang pada giat untuk vaksin sih, rata-rata nggak takut untuk vaksin.
Malah mencari-mencari, kayak mencari dia. Iya. Ya Allah. Amin. Bisa 9K. Terus, ya itu apa? Kamu yang nanya ke dia, maksudnya kalian dari mahasiswa Kalian dari mahasiswa sudah pada vaksin belum? kayak gitu. Maksudnya aku melihat nggak sih bertanya dulu. Mbak, kita boleh tanya untuk mahasiswa atau sampean lah sendiri. Putus-putus. Iya. Iya, Kak, mau tanya apa? Tanya. Kan kayak gini kan seumpamanya kayak dari mahasiswa gitu daring di rumah terus lagi PPKM apa itu maksudnya itu pernah nggak saya merasakan jenuh atau Ya, jenuh atau merasa bosen pengen maksudnya pengen udah mulai kuliah atau tatap muka kayak gitu pernah nggak sih selama era pandemi kan 2 tahun ya, mulai dari 2020 sampai 2021 daring terus kan ya. Kayak jenuh seperti apa sih? Jenuh banget kayaknya. Soalnya kan ya udah di rumah aja, terus belajarnya juga online, nggak tatap muka langsung kan apa ya, interaksinya itu beda antara tatap muka sama nggak tatap muka kan beda, dan keseriusan belajarnya juga beda tiap orang sih. Dan berharap untuk bisa tatap muka juga susah, dari pihak kampus juga masih belum memperbolehkan tatap muka, belum ada pengumuman untuk tatap muka, jadi masih online terus selama ini. Iya. Ini oh iya, Iki dia namanya. Dia dewe ya. Anak konco masih. Ke anak konco kelompok KKN nih. Ke anak kelompok KKN. Ini kelompok. iya ini saya mau tanya Kak, tapi belum di. Read. Apa sih? Ya benar. Iya ini saya mau tanya Kak, tapi belum di. Halo teman-teman, Mbak Tika. Novinya mau tanya. Oh lagi di jalan. Maaf lagi jalan nih. Oh iya. Iya. Kak, aku mau tanya dong, boleh nggak Kak? Nggak boleh. Oh ya boleh. Boleh. Ini yang jawabin Ki. Kan kalau misalnya di puskesmas gitu ya Kak ya, kan tadi kakaknya bilang kalau kita disuruh kalau misalnya sudah ada gejala kita langsung disuruh ke rumah sakit terdekat atau enggak di vaskes terdekat. Nah itu kan vaskes kan enggak 24 jam nih Kak ya. Dan kalau misalnya kita ke rumah sakit itu otomatis enggak langsung ditanganin nih. Pasti harus antri atau enggak ada kamar atau enggak kita kan harus telepon dulu nih di mana di rumah sakit yang mau kita kunjungin ada kamar atau enggak. Nah, gimana kalau misalnya kita sudah sampai bengek gitu ya, masih sesak nafas gitu ya, kan kita nggak punya oksigen nih. Nah, kita kalau mau ke rumah sakit ditolak, itu gimana? Apakah salah ketika masyarakat sudah kayak cegek itu maksudnya kayak apa ya bahasanya? Kayak kecewa gitu. Jadi kalau mau ke rumah sakit apaan nanti nggak di gini gitu. Nah itu kalau dari pihak nakes gimana Kak? Apa
bukan klarifikasi sih, lebih ke meyakinkan ke warga atau teman-teman yang join di live aja kalau misalnya ada saudara atau kerabatnya itu seperti itu gimana? Iya kan gini, sekarang itu nih kan tadi bilang berarti kalau semua media sudah terkena, ini kan sudah terkena COVID kan berarti ya. Betul. Nah, dan gejalanya sudah parah kan, maksudnya itu lebih dari OTG. Jadi dia sudah menunjukkan bahwa dia harus tes, kayak dia sesak nafas atau dia lemas atau apa. Nah, sekarang memang tidak boleh langsung ke rumah sakit karena ditolak. Makanya itu sudah berapa bulan berjalan ini puskesmas itu sudah 24 jam Mbak buat menangani pasien-pasien COVID. Jadi boleh langsung telepon ke puskesmasnya masing-masing. Untuk informasinya itu ada di Sehat Surabayaku. Setiap nomor hotline puskesmas ada di Sehat Surabayaku. Jadi itu bisa ditelepon, nanti kita timnya ada dokter, perawat itu bakalan turun ke sana, ada bidan bakalan turun ke sana. Kita mencarikan rumah sakit rujukan atau si pasien itu bisa datang ke puskesmas, nanti kita yang merujuk ke rumah sakit, kita nyarikan rumah sakit sampai ketemu. Tugas puskesmas kayak gitu selama pandemi. Maksudnya selama kasusnya naik ini kayak gitu. Jadi puskesmasnya sudah 24 jam, ada nomor hotline-nya untuk melayani pasien-pasien COVID yang parah. Oh gitu. Jadi nggak langsung sakit, memang nggak boleh. Distabilkan dulu di puskesmas, habis itu kita cari. Oh gitu. Jadi kita coba dulu gitu ya Kak ya di Fakes terdekat. Ntar itu kan dikasih dibantu untuk dirujuk ke rumah sakit gitu ya Kak ya. Nah, diperiksa juga di sana, dikasih oksigen juga kalau semisal. Bisa dulu kan di sana biasanya. Beratnya pertolongan pertama lah kalau di puskesmas. Tidaknya meredakan rasa sakit dari pasien itu sendiri gitu ya Kak. Benar. Kayak menstabilkan O2-nya kalau O2-nya turun. Saturasi oksigen. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak. Kalau dari tanya lagi nih boleh nggak Kak? Ya. Boleh. Kayak dari kakak-kakak ini kan sudah lebih berpengalaman nih ke lapangan. Itu sesulit apa sih selama pengalaman kakak sebagai nakes ketika COVID-19 ini merajalela? Iya, bahasanya merajalela. Itu parahnya menurut kakak-kakak ini kan kakak-kakak juga di puskesmas. Nah itu ada nggak sih pasien yang paling parah atau parahnya itu kayak gimana gitu sehingga sampai kewalahan buat meladeni pasien-pasien yang mungkin nggak kena COVID tapi juga ada yang lebih penting gitu, gimana Kak caranya buat kakak membagi itu? Oh iya. Jadi kan gini, kalau di puskesmas itu kalau semua pasiennya tanpa gejala kan cuman kita KIE itu kayak kita edukasi. Mereka masih boleh isoman di rumah atau paling enggak mau nggak dirujuk ke hotel asrama haji. Asrama haji kan juga ada. Atau kalau mau rumahnya memadai untuk isoman di rumah, kita pantau dari telepon. Jadi itu namanya di tracing. Kita tanyain gejalanya setiap hari atau kita kasih vitamin juga kayak gitu. Nah, kalau yang parah tadi itu baru kita carikan rumah sakit rujukan. Kayak gitu. Jadi kita tahu kita bedakan yang benar-benar yang parah atau yang OTG gitu. Sering. Dibedakan jenisnya. Ada yang parah didahulukan. Kalau semisal tidak parah ya diarahkan atau di KIE. Untuk pengobatan lebih lanjut besok atau lusa atau gimana. Buffering Mbak. Pesan dan pesannya buat COVID-19 ini kayak gimana Kak? Mungkin ada pengalaman yang menyenangkan gitu atau lebih ke menyedihkan?
lebih ke menyedihkan, Menyusahkan. bahkan takut terinfeksi soalnya. Aslinya kita juga takut buat benar-benar terjun dan berhadapan langsung karena kita juga kan punya nyawa. Jadi kita juga takut terkena itu. Sebenarnya nakes itu semuanya takut sebenarnya, aslinya takut. Kita sama-sama takut buat terinfeksi kayak gini, tapi kayak gimana lagi tuh kerjaan kita. Takutnya kita kena keluarga yang Iya. imbasnya, takutnya gitu. Oh, dari keluarganya kakak-kakak sendiri ini gimana menanggapi kakak yang kerja di puskesmas atau sebagai nakes? Kebetulan mama saya barusan meninggal karena COVID. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau semuanya orang-orang di luar sana enak-enak, maksudnya apa sih COVID itu menyepelekan COVID, tapi bagi nakes itu hal yang paling menakutkan kalau misal kena COVID. Mungkin kalau misal kita masih punya daya tahan tubuhnya kuat atau gimana. Tapi kalau semuanya keluarga, karena ada yang lansia, itu kan daya tahan tubuhnya beda sama kayak kita. Jadi tiba-tiba aja ada yang memang COVID ini yang bergejala, ada yang tidak. Maksudnya memang nggak terasa sesak, tapi tiba-tiba sesak saturasinya. Iya, dijaga. Oke, baik. Sekian dari saya, pertanyaan saya yang mungkin membuat kakak-kakak ini berpikir keras. Boleh dilanjut sama Mbak Elsa? Iya, makasih ya Nov. Ya. Saya izin live ya Kak. Terima kasih banyak. Baik. Sama. Dia teman macam kafe kok. Lu kok kayak gini? Lu kok kayak gini? Sibuk takut bagaimana cara buka begini. Oh iya, nah, selama bekerja ini jam kerjanya kakak ini gimana? Sesuai sebelum Boleh deh. Mbak. Putus. Oh iya, Putus. saya ulangi ya. Iya. Ya. Nah, selama kakak bekerja ini, jam kerjanya kakak gimana sebagai seorang perawat sebelum corona dan sampai saat ini? Perbedaan jam kerjanya itu loh. Kalau puskesmasnya kita kan memang dari dulu 24 jam, memang dibagi 3 shift. Ada shift pagi, shift siang, shift malam. Tapi memang beberapa puskesmas yang sebelumnya enggak 24 jam, cuman pagi. Tapi untuk corona sekarang Selama dibagi pandemi 3. ini jadi 24 jam. Ya, 3 shift. Ya. Buffering. Ya, maaf, sinyal. Enggak apa-apa, Mbak. Laundes. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Kak Bagus. Untuk pemulihan setelah kena COVID itu agar cepat sembuh itu gimana? Pemulihan COVID itu biasanya ada yang namanya gejala long COVID. Biasanya masih ada efek, misal batuk, masih isok batuk sedikit-sedikit. Terus habis itu kalau yang ada yang